Halo bestiawan bestiawati, apa kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan jag-jaguar ringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt kolektor pinjol. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Royal Teen yang dirilis pada tahun 2022. Di mana dalam film ini mengisahkan tentang seorang anak mahkota raja yang sangat kamemut oleh randang orang gelis beranak satu. Bagaimana kelanjutan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Film diawali dengan diperlihatkannya wanita cantik yang bernama Lena. Ia merupakan seorang randang-ora yang sudah memiliki seorang anak lelaki bernama Theodore yang kini berusia 1,6 tahun. Setelah menjadi seorang randa, ia pun pindah dan tinggal di rumah barunya bersama ibunya yang bernama Christine, serta sang ayah yang bernama Carl Spiek. Meskipun sudah mempunyai seorang anak, ia tetap melanjutkan pendidikannya menjadi mahasiswi baru di salah satu kampus politeknik yang berada di Batu Nunggal. Pada hari pertamanya berkuliah, Lena disambut oleh seorang dosen yang bernama Opi untuk mengucapkan selamat datang di kampus barunya. Beberapa saat kemudian datang kakak beradik yang paling populer di kampus itu. Ia adalah Pangeran Kel dan adiknya yang bernama Putri Margaret, dan mereka berdua merupakan anak dari seorang raja di kota itu. Sesampainya di rumah, Lena memutuskan untuk berolahraga sambil membawa anaknya. Ia berniat menghilangkan lemak buncit serta bekas singkayo dalam perutnya setelah melahirkan. Di tengah-tengah perjalanan saat melewati area hutan, ia memakaikan jaket pada anaknya agar terhindar dari cocoan rengit dan serangga. Ketika Lena mengangkat anaknya, tiba-tiba saja kereta bayinya ngagulutuk ke bawah, dan beruntungnya ada Pangeran Kel serta dua orang pengawalnya yang langsung dengan sigap menangkap kereta bayi itu. Di sini Pangeran Kel pun langsung bertanya tentang anak kecil yang dibawa Lena. Karena masih merasa malu, Lena pun terpaksa berbohong dan mengatakan jika anak kecil yang digendong adalah adiknya. Di sela-sela perbincangannya, Pangeran Kel mengundang Lena untuk menghadiri acara pesta bersama teman-temannya pada saat hari libur nanti. Dan dengan sangat senang hati, Lena pun menerima undangan tersebut. Sebelum mereka berpisah, mereka sempat berfoto bersama dan disitulah Lena mulai menyukai Pangeran Kel yang baik hati. Keesokan harinya ketika sedang berada di kampus, tiba-tiba saja Lena menjadi pusat perhatian dari para mahasiswi. Ternyata Pangeran Kel memposting foto mereka ketika sedang berada di dalam hutan ke akun media sosial pribadinya. Dan tentunya hal itu menjadi perhatian dari orang-orang sekitar. Singkat cerita, Pangeran Kel pun menjemput Lena di rumahnya untuk menghadiri sebuah pesta. Setelah Lena mengganti bajunya, mereka pun berangkat menggunakan sepeda motor Mio Karbu kesayangan Pangeran Kel. Sesampainya di tempat pesta, Lena pun terus ditemani sang pangeran untuk menikmati pemandangan. Karena terbawa suasana serta pengaruh intisari, mereka pun langsung beradu congor. Lena yang terlalu banyak meminum intisari malah tertidur di pesta itu. Hingga pada malam harinya dengan keadaan sirah yang masih jangar, tanpa sadar ia malah menyungsep ke dalam kolam renang. Kel yang melihatnya langsung menolong Lena. Namun di sini Lena malah kuku lutus kepada Pangeran Kel di depan teman-temannya. Keesokan harinya Pangeran Kel mendatangi Lena untuk melihat kondisi Lena yang semalam sempat tak sadarkan diri hingga tepar di kolam renang. Setelah itu Pangeran mengajak Lena untuk menaiki perahu bot dan menikmati pemandangan di tengah laut. Sesampainya di tengah laut, di tengah-tengah perbincangan, Lena yang menceritakan tentang kepindahan ke rumah barunya tak kuasa menahan rasa ingin beradu congor dengan Pangeran Kel.
Selesai dari situ, pangeran meminta Lena untuk datang ke istananya esok hari. Singkat cerita, esok harinya setelah sampai di istana sang raja, Lena pun membawa sebuah bungkusan untuk Pangeran Kel. Namun betapa luasnya ia saat mengetahui di dalam istana ada sang raja dan Putri Margaret yang sedang bersiap-siap untuk makan bersama. Selang beberapa waktu, Kel yang masih penasaran dengan gurihnya rasa randang ora mengajak Lena untuk berlibur ke kota Horton bersama teman-teman kampusnya. Ternyata kota itu adalah tempat tinggal Lena sebelum pindah ke rumah barunya. Dengan terpaksa Lena pun menerima ajakan pangeran. Selama dalam perjalanan, Lena terlihat gelisah karena takut bertemu dengan teman lamanya yang sempat ia viralkan video per-ewoannya. Hal ia takuti adalah temannya memberitahu Pangeran Kel bahwa ia sudah mempunyai anak dari hasil pergaulan bebasnya. Di tengah-tengah perjalanan, mereka pun berhenti sejenak di pom bensin. Dan dengan luasnya, Lena melihat teman yang selama ini ia sangat takutkan untuk bertemu, di mana temannya tersebut ialah orang yang telah Lena sebarkan video per-ewoannya. Lena pun langsung mengikuti temannya itu yang sedang membuang sampah. Setelah berdiri di depannya, Lena pun meminta maaf dengan apa yang sudah ia lakukan. Namun temannya yang masih kesal dengan Lena langsung menjenggut rambutnya serta menghabak dadanya sampai Lena terjatuh. Beruntungnya hal tersebut dihentikan dengan kedatangan sang Putri Margaret beserta pengawalnya yang memisahkan mereka. Putri Margaret pun menanyakan masalah yang terjadi kepada Lena dan berjanji tidak akan memberitahukan permasalahannya kepada Kel. Singkat cerita, di pagi harinya mereka yang sudah sampai tempat tujuan langsung berjalan-jalan ke sebuah taman untuk melihat pemandangan. Namun sesampainya di taman, Lena kembali dibuat lewas dengan melihat temannya yang ternyata telah diundang oleh sang Putri Margaret. Tanpa berpikir panjang, Lena pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan pangeran bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba saja temannya itu menghadang dan mengatakan kalau ia sudah memberitahu kepada semua orang kalau Lena sudah mempunyai seorang anak dari mantannya di sekolah dulu. Dengan wajah putus asa, Lena pun mengatakan kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi lagi di kemudian hari bersama rekan-rekan serta Pangeran Kel. Setelah itu Lena mencoba mengirim pesan kepada pangeran untuk bertemu di sebuah taman alun-alun, di mana ia akan menceritakan semuanya kepada Pangeran Kel. Namun tiba-tiba malah sang putri yang terlebih dahulu datang menghampirinya. Di sini sang putri meminta kepada Lena untuk menjauhi kakaknya karena ia telah mempunyai anak akan menghancurkan reputasi keluarga kerajaan. Singkat cerita, kini Lena sedang berada di rumah sakit menunggu ibunya yang sedang dirawat karena terserang penyakit jantung. Hari demi hari ia lalui bersamaan dengan kondisi ibunya yang sudah kembali sehat. Kini ia sudah berdamai dengan masa lalunya yang buruk, serta mengakui bahwa ia sudah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Theodore sambil merekamnya dengan sebuah kamera HP, dan ia pun langsung mempostingnya ke akun media sosial pribadinya. Di keesokan harinya, ia pun dijemput oleh teman sekelasnya yang bernama Tess untuk menghadiri pesta perpisahan di kampusnya. Sesampainya di pesta perpisahan, ia pun disambut bahagia oleh teman-teman sekelasnya, serta memberikan ucapan selamat karena telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan. Acara pun dimulai dengan nyanyian dari Pangeran Kel yang dipersembahkan untuk Lena. Hingga di tengah-tengah pertunjukannya, Pangeran Kel pun menghampiri Lena. Di sini Lena pun meminta maaf atas kebohongannya kepada Pangeran Kel. Namun Pangeran Kel yang sudah kamemut pisan kepada Lena, kini siap menerima Lena dengan apa adanya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik dan masuk surga. Mohon maaf apabila kurang menarik, itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video.